Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samardia dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan hubungan pribadi, keanggotaan, dan kondisi kontekstual. Untuk memahami komunikasi dalam hubungan pribadi antar budaya, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu hubungan pribadi. Hubungan pribadi dalam konteks saat ini didefinisikan sebagai hubungan dekat apapun yang menunjukkan tingkat keterlibatan sukarela tertentu, saling ketergantungan relasional, sentimen afektif, dan pemahaman yang dipersonalisasi. Keterlibatan sukarela berarti bahwa yang bersangkutan jelas ingin terlibat dalam suatu hubungan. Interdependensi relasional berarti bahwa pasangan mempengaruhi satu sama lain pada tingkat kognitif, emosional, dan atau perilaku. Sentimen afektif mengacu pada perasaan positif atau negatif yang dimiliki pasangan satu sama lain. Menurut Wood 1995, istilah budaya relasional mengacu pada proses, struktur, dan praktik yang menciptakan, mengekspresikan, dan mempertahankan hubungan pribadi dan identitas seseorang. Keanggotaan dalam kondisi kontekstual yang mempengaruhi pengembangan budaya relasional dalam sebuah jenis hubungan personal antar budaya mencakup nilai-nilai keanggotaan, budaya, dan etnis, harapan normal gender, kepribadian individu, dan kondisi kontak situasional. Kita mulai yang pertama dengan memeriksa nilai-nilai keanggotaan dan etnis. Pertama ada nilai keanggotaan budaya dan etnis. Nilai-nilai seperti individualisme dan kolektivisme membentuk interpretasi kita terhadap konsep-konsep seperti otonomi dan koneksi dalam sebuah hubungan yang erat. Dalam uraian kapsul, dijelaskan inti pembangunan individualisme dan kolektivisme terletak pada penekanan relatifnya dan pentingnya identitas I dan we. Anggota budaya identitas I, misalnya orang-orang Jerman dan Amerika Serikat, cenderung menekankan masalah privasi pribadi dan masalah hubungan yang diprivatisasi. Sebaliknya, anggota dengan budaya identitas we, misalnya orang-orang Filipina dan Meksiko, serta beberapa negara di Asia seperti Indonesia, cenderung menekankan masalah koneksi pribadi jaringan keluarga dan hubungan masalah aktivitas jaringan kelompok untuk kepentingan bersama. Meskipun ada beberapa perbedaan budaya antara individualistis dan kolektif yang berbeda, namun dari 37 sampel budaya yang diteliti oleh Bush-L 1990, hampir semua baik perempuan maupun laki-laki mendukung satu sama lain saling ketertarikan atau yang dinamakan dengan cinta, ketergantungan, stabilitas emosional, pemahaman kebaikan, dan kecerdasan sebagai kriteria untuk memilih pasangan jodohnya. Selanjutnya ada harapan dan norma gender. Konsep identitas gender adalah sesuatu yang dipelajari individu dalam konteks nilai budaya dan praktik kelembagaan yang bersifat lebih besar. Ini adalah sistem interpretatif dari makna sosial yang menentukan apa yang terkait dengan pria dan wanita dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Untuk memahami apa gender dan artinya dan bagaimana makna perubahan gender, kita harus terlebih dahulu mengeksplorasi budaya. Maltz and Broker 1982 mengamati bahwa anak laki-laki dan perempuan muda mempelajari perilaku yang berkaitan dengan gender mereka di rumah, di sekolah, dan permainan masa kecil. Misalnya di Amerika Serikat, permainan anak laki-laki, misal baseball dan sepak bola, biasanya melibatkan kelompok yang cukup besar dan memiliki tujuan yang jelas, peran dan aturan yang berbeda, dan hasil yang jelas untung atau rugi, atau menang atau kalah. Sebagai perbandingan, permainan anak kecil perempuan, misalnya bermain lompat tali, bermain rumah-rumahan, cenderung melibatkan pasangan atau kelompok kecil. Permainan anak perempuan sering melibatkan diskusi tentang siapa yang akan memainkan peran dan apa dalam permainan rumah-rumahan. Dari pengamatan penelitian semacam itu, Wood 1997 menyimpulkan bahwa permainan memungkinkan laki-laki Amerika Serikat untuk membentuk harapan bahwa komunikasi digunakan untuk mencapai beberapa hasil yang jelas, menarik, dan mempertahankan audiensi, serta bersaing dengan yang lain untuk tahap bicara. Sebagai perbandingan, yaitu game memungkinkan bagi wanita Amerika Serikat untuk membentuk harapan bahwa komunikasi digunakan untuk menciptakan dan memelihara hubungan, merespon perasaan orang lain, dan nuansa nonverbal, dan menumbuhkan
keterhubungan relasional daripada daya saing individu. Selanjutnya, berdasarkan temuannya, Gilligan 1988 berpandangan bahwa dalam mendekati hubungan interpersonal, pria Amerika Serikat cenderung mengikuti norma keadilan, sedangkan perempuan Amerika Serikat cenderung mengikuti norma kepedulian. Dari perspektif keadilan, hubungan diatur dan Dari perspektif keadilan, hubungan diatur dalam hal kesadaran pribadi dan harga diri. Dari perspektif kepedulian, hubungan diatur dalam hal saling responsif, keterlibatan, dan keterhubungan jaringan. Ya, saya Haikal Kadafi. Di sini saya akan membahas mengenai atribut kepribadian individu. Dua atribut kepribadian ketika mempertimbangkan pengembangan hubungan antar pribadi dibagi hubungan antar budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi tinggi terhadap rendahnya ambiguitas dan kemandirian atau diri yang saling bergantungan. Kita membahas topik yang pertama, yaitu toleransi tinggi atau rendahnya ambiguitas. Dalam literatur adaptasi antar budaya, toleransi ambiguitas itu bagaimana kita memposisikan diri kita dalam situasi yang asing bagi kita. Kita dapat memposisikan diri kita secara tepat dan efektif di dalam situasi yang asing bagi diri kita. Nah, terus toleransi tinggi terhadap ambigu, yaitu bagaimana kita memposisikan diri kita secara tepat dan efektif dan mampu mengatur emosional kita di situasi yang asing bagi diri kita gitu. Terus yang kedua, toleransi rendah terhadap ambigu, seperti kita itu merasa kewalahan atau tidak mampu menghadapi situasi yang asing bagi diri kita. Kita tidak mampu menempatkan diri secara tepat dan efektif, dan juga tidak mampu mengatur emosional kita ketika berada di situasi yang asing bagi diri kita. Nah, orang-orang yang sangat toleran terhadap ambiguitas cenderung lebih mudah untuk berhubungan interpersonal secara dekat dengan orang-orang yang berbeda budaya dibandingkan dengan orang-orang yang toleransinya rendah terhadap ambiguitas. Nah, terus kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kemandirian versus kemandirian atau diri yang saling bergantung. Nah, faktor kepribadian menentukan apakah diri kita itu mandiri atau saling bergantungan. Nah, ketika dihadapkan dengan masalah, orang yang memiliki sikap mandirian ini lebih berpandangan kepada budaya yang sifatnya individualistis. Sementara kalau misalnya orang yang berpandangan bahwa dirinya itu saling bergantungan, dia lebih berpandangan ke budaya yang sifatnya kolektif. Nah, orang yang mandiri memandang diri mereka itu bahwa diri mereka itu adalah orang yang unik, orang yang berbeda dari orang-orang lain, dan dia memiliki batasan dengan orang lain. Nah, budaya yang mandiri, orang yang mandiri ini bisa kita singkatnya itu yang namanya etnosentrisme. Dia menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada budaya lain. Itu hal negatif dari budaya orang yang berpandangan mandiri ini. Nah, kalau misalnya orang yang saling tergantungan memandang diri itu seperti di awal tadi, dia itu lebih berpandangan kepada budaya yang kolektif. Nah, ketika dia menyelesaikan masalah, maka dia itu merasa bahwa dirinya itu nggak sendirian gitu, masih ada orang lain dari budaya lain mampu membantu dirinya. Ketika dia hidup di kehidupan sosial, dia menganggap bahwa dia itu hidup di lingkungan yang
nggak diri dia ada budaya dia saja, tetapi banyak budaya-budaya lain, dan dia itu uh, menganggap bahwa semua manusia itu, semua budaya itu sama, pandangannya sama, dalam artian bahwa tidak ada yang membeda-bedakan atau yang membatasi sekat-sekat antara satu budaya dengan budaya lainnya. Nah, orang yang ini lebih kayak uh, orang-orang yang berkepribadian sosial gitu. Nah, terus ada sementara individu yang mandiri cenderung lebih menghargai kebebasan dan komitmen dalam satu lingkupnya dia saja gitu. Kan dalam satu lingkup budayanya dia saja. Sementara kalau misalnya yang diri saling bergantungan, itu dia lebih bersifat kolektif dan juga bersifat saling menghargai satu sama lainnya. Nah, singkatnya sih gini, kalau misalnya budaya individu, dia dalam bergaul dia lebih mementingkan satu kata yaitu efektif. Apakah dia efektif berada di lingkungan ini, berada di budaya ini atau tidak. Nah, sementara kalau misalnya budaya yang saling bergantungan, dia lebih ke satu kata yaitu tepat. Apakah dia tepat atau tidak berada di lingkungan ini gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tema kerentanan identitas dan keamanan. Ketika orang asing bertemu satu sama lain dalam suatu tempat yang baru, misalnya dalam sebuah pesta, pasti dia akan merasakan yang namanya kerentanan identitas dan juga kecanggungan. Istilah kerentanan identitas mengacu pada bagaimana orang tersebut mengacu pada tingkat stres dan bagaimana orang tersebut pernah merasakan ancaman di situasi yang asing. Nah, dalam situasi asing apapun atau dalam situasi apapun yang melibatkan dua orang yang baru atau yang baru ketemu atau orang asing, maka kerentanan identitas ini tidak dapat dihindari. Nah, lalu ada yang namanya istilah keamanan identitas. Nah, istilah keamanan identitas yaitu mengacu pada pikiran atau akal seseorang yang merasakan percaya diri dalam menghadapi situasi asing. Tema disimilaritas relasional dan kesamaan. Tema disimilaritas kesamaan relasional mengacu pada sejauh mana orang berpikir orang lain berbeda atau mirip dengan diri mereka sendiri. Istilah ketidaksamaan hubungan menyiratkan perbedaan persepsi dalam keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan atau kepentingan. Lawan tematisnya, kesamaan yang dipersepsikan menyiratkan pandangan bersama yang dirasakan dalam keyakinan, nilai, sikap, dan atau kepentingan. Penelitian tentang hipotesis kesamaan ketertarikan telah memberi kita bukti kuat yang mendukung dalil ini. Ada hubungan positif antara kesamaan yang dirasakan dan ketertarikan antar pribadi. Ada 3 penjelasan yang masuk akal untuk fenomena kesamaan daya tarik yang dirasakan. Yang pertama, kita mengalami konsistensi kognitif jika kita memiliki sikap dan pandangan yang serupa dalam hubungan kita. Yang kedua, konsistensi kognitif memperkuat ego dan memberikan penghargaan dan pengukuhan identitas. Yang ketiga, dengan orang lain yang serupa, kita menghabiskan waktu dan energi dalam mengelola perasaan rentan yang berhubungan dan karenanya sama-sama meningkatkan daya tarik interpersonal. Dalam konteks ketertarikan antar kelompok interpersonal, kesamaan yang dirasakan mengambil aspek beragam. Misalnya, dalam situasi tarik-menarik antar kelompok, aspek kesamaan yang dirasakan dapat mencakup kesamaan budaya atau ras yang kurang berinvestasi dan kesamaan sikap. Ada banyak peneliti yang secara langsung menguji kontroversi ras versus sikap keamanan. Gesekan hubungan terjadi karena
Mitra budaya seringkali tidak dapat atau tidak akan mengeluarkan energi dan komitmen untuk menyusun konsensus mengenai masalah. Sikap inti telah menunjukkan bahwa dalam konteks proses tarik-menarik berbeda, variabel harapan interaksi positif yaitu sikap positif, dan keterbukaan pesan langsung yaitu jujur dan terbuka, cenderung menumbuhkan proses pengembangan hubungan antar budaya yang lebih dalam. Singkatnya, orang mungkin tertarik pada orang asing yang berbeda jika mereka telah berulang kali berinteraksi dengan mereka di bawah kondisi kontak yang menguntungkan dan dengan pola pikir yang positif. Dengan video berulang yang mengungkapkan keyakinan inti atau masalah kesamaan sikap dan juga masalah perbedaan melalui komunikasi yang berkualitas. Dari pendekatan tematis relasional, kami percaya bahwa individu menginginkan beberapa kesamaan dan beberapa komplementaritas, yaitu saling meningkatkan keterbatasan orang lain dalam hubungan dekat mereka. Dimensi saling melengkapi sangat penting untuk hubungan peluang individual hubungan luasnya interaksi. Dimensi kesamaan keyakinan atau sikap, misalnya keyakinan moral, inti, dan sikap kerja atau keluarga, bagaimanapun sangat penting untuk pengembangan kedalaman atau keintiman dalam hubungan dekat apapun. Baik luas dan dalamnya komunikasi relasional membutuhkan perlakuan yang peka terhadap budaya dengan tema keterbukaan dan ketertutupan relasional. Dalam hubungan apapun, keterbukaan dan ketertutupan bertindak sebagai penjaga gerbang yang kritis dalam menggerakkan suatu hubungan ke arah keintiman yang lebih besar atau lebih kecil. Di sini keterbukaan mengacu pada pengungkapan informasi mengenai berbagai sisi diri publik, misalnya minat, hobi, pendidikan, politik, aspirasi karir, dan diri pribadi, misalnya masalah keluarga, citra diri, dan masalah harga diri. Istilah diri publik mengacu pada segi-segi orang yang sudah tersedia dan mudah dibagikan kepada orang lain. Istilah diri pribadi di sisi lain mengacu pada segi-segi orang yang berpotensi berkomunikasi tetapi biasanya tidak dibagi dengan orang lain. Ini menurut Barnold 1975. Arti dari diri publik dan diri pribadi adalah budaya dan gender yang penuh dengan interpretasi variabel. Dalam bentuknya yang paling umum, teori penetrasi sosial menyatakan bahwa pertukaran antar pribadi biasanya berkembang dari pengungkapan diri yang dangkal dan tidak intim ke pengungkapan diri yang lebih mendalam dan intim. Proses perkembangan ini juga melibatkan luasnya sejumlah topik yang ingin kami ungkapkan untuk mengungkapkan diri kami yang dinamis, dan kedalaman lapisan intim yang mengungkapkan diri kami yang rentan secara emosional dari pengungkapan diri. Pengungkapan diri dan keintiman saling bergantung. Pengungkapan diri yang tepat dan meningkatkan keintiman, dan peningkatan keintiman mendorong lebih banyak kemandirian. Penyikapan. Pengungkapan diri juga membuka diri yang rentan terhadap rasa sakit, kekecewaan, dan manipulasi. Namun, tanpa risiko pengungkapan diri, mitra intim tidak dapat belajar untuk melindungi tempat rentan satu sama lain. Dengan demikian, pengungkapan diri memerlukan dilema risiko kepercayaan. Untuk percaya, kita harus belajar mengambil risiko. Dan untuk mengambil risiko, seseorang harus belajar untuk percaya. Dilema ini berlaku untuk banyak hubungan dekat di dalam dan lintas budaya. Proses pengungkapan ketidakpastian pengurangan antara orang asing sering mengikuti 3
rute pencarian informasi. Yang pertama, strategi pasif, yang kedua, strategi aktif, dan ketiga, pengamatan reflektif mengenai kinerja variabel dan non-variabel individu yang Anda tertarik untuk mengetahuinya. Strategi aktif mengacu pada mencari informasi dari orang ketiga tentang minat dan hobi individu yang diminati. Terakhir, strategi interaktif mengacu pada interaksi langsung antara kita dan orang itu. Kita dapat berspekulasi bahwa walaupun kolektivis cenderung akan menggunakan strategi pasif dan aktif dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, individualis mungkin akan cenderung menggunakan strategi yang lebih langsung dan interaktif untuk mengenal orang-orang yang mereka sukai secara langsung. Menurut Gudikun tahun 1983, dalam memeriksa proses pengurangan ketidakpastian dalam budaya kolektif Jepang dan budaya individualisme Amerika Serikat, mencatat bahwa kolektivis biasanya lebih berhati-hati dalam penggunaan strategi interaksi pada tahap pertemuan awal daripada individualisme. Kaum kolektif juga cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari informasi latar belakang sosiokultural normatif pada tahap-tahap awal ini daripada para individualis. Dalam bidang pengungkapan dari etnis, Gudikun dan Hammer tahun 1987 melaporkan bahwa orang Eropa Amerika cenderung lebih banyak mengungkapkan diri dengan orang yang tidak dia kenal daripada orang Afrika Amerika. Namun, dalam situasi persahabatan yang dekat, orang Afrika cenderung lebih terbuka pada tingkat yang lebih dalam daripada orang Amerika Eropa. Singkatnya, keterbukaan relasional membantu kita untuk mendapatkan wawasan tentang pikiran dan perasaan kita sendiri. Ini juga membantu mitra intim kita untuk memahami diri kita yang berbasis budaya dan unik. Pengungkapan diri membantu menciptakan keakraban identitas dan meningkatkan keselamatan dan kepercayaan relasional. Sementara beberapa fungsi pengungkapan diri bersifat universal, sarana, makna, ritme, waktu, dan situasi di mana kita bertukar. Pengungkapan diri mungkin berbeda dari satu budaya ke yang lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.